Halo, jumpa lagi dengan saya Donatus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat semua. Malam hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu berbicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap lapisan usia. Nah, malam hari ini saya akan mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita melihat pesan ini, nasihat ini mengajarkan kepada kita pendidikan itu bukan hanya soal pengetahuan duniawi, tetapi juga penanaman nilai rohani yang membawa pada keselamatan jiwa. Maka di situ dikatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan lebih jauh lagi berbicara tentang pendidikan. Yang pertama saya mau katakan adalah semua orang bisa dididik. Sekali lagi, semua orang bisa dididik. Baik orang kota, baik orang kampung, baik orang miskin, baik orang kaya, baik itu suku dan budaya, semua orang pasti bisa dididik. Jadi tidak mengenal usia juga, tidak dibatasi oleh usia. Semua orang bisa mendapatkan pendidikan atau semua orang bisa dididik. Nah, ini yang sangat penting kita pahami. Nah, selanjutnya adalah semua orang harus mempunyai keyakinan yang penuh dan mau belajar dari orang-orang senior, orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang banyak, memiliki pendidikan yang mungkin lebih tinggi daripada kita. Maka kita sebagai generasi muda atau orang-orang muda, kita juga wajib belajar untuk lebih baik lagi. Dan juga kita juga disarankan untuk belajar kepada sejarah-sejarah. Nah, kita juga diharapkan untuk tidak anti ya kepada orang-orang. Mungkin kita sudah berumur lebih senior daripada orang lain, tetapi juga kita bisa juga mendapatkan satu pengalaman, satu pelajaran penting bagi orang-orang yang mungkin kita anggap lebih muda daripada kita, tetapi kita percaya semuanya kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita bisa mendapatkan pelajaran yang penting. Saya percaya ini adalah sesuatu sikap yang baik bagi kita semua. Dan yang seterusnya saya mau katakan adalah mengetahui tidak cukup, maka harus digemari, harus terjun dalam menikmati sampai betul-betul pendidikan itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saya mau katakan sekali lagi, semua orang itu bisa dididik. Dan yang kedua, saya akan berbicara tentang sikap seorang pelajar. Nah, sikap seorang pelajar. Seseorang harus rendah hati dan menghargai orang lain. Dimanapun kita berada, pasti ada guru yang kamu bisa pelajari di dalam hidupmu. Walaupun saat ini hanya ada anak kecil di sekitar kita, pasti ada yang dapat kita petik. Di mana saja dia berada, selalu bisa melihat bijaksana dari orang. Nah, ini biasanya orang-orang yang sangat langka di dalam kehidupan ini. Jadi, sikap seorang pelajar itu kita bisa belajar kepada siapa saja. Seperti yang tadi saya katakan, bisa juga kepada orang-orang yang mungkin kita anggap anak kecil, tetapi ada makna-makna dari sikap sifat yang boleh kita lihat dari seorang anak kecil. Seseorang yang belajar, dia harus belajar seluas mungkin. Jadi tidak hanya terbatas oleh satu bidang, tetapi kita harus mampu untuk terus belajar, untuk
menguasai berbagai-bagai bidang. Mungkin kalau kita mampu, kita juga masuk di dalam ranah-ranah yang mungkin kita di dalam studi kita mengambil jurusan tertentu, tetapi kita juga bisa mengembangkan diri kita di dalam setiap bidang apapun. Nah, itu yang kedua adalah sikap seorang pelajar. Seperti yang saya katakan tadi adalah seseorang yang harus rendah hati dan menghargai orang lain. Dan bagian yang ketiga saya mau katakan kepada kita adalah tindak lanjut seorang yang belajar. Jadi tidak berhenti, tetapi ada tindak lanjutnya untuk senantiasa boleh ditanamkan di dalam pribadi kita. Belajar harus praktek dan bereksperimen ya. Belajar itu tidak hanya mengenal teori, tetapi mari kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang lama bisa menjadi gurumu ya. Pengetahuan harus berdasarkan pengetahuan yang sejati. Kalau tahu, ngaku tahu. Kalau tidak tahu, jangan bilang tahu. Maka ini adalah prinsip belajar yang baik. Jadi kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang senantiasa boleh menyadari diri kita. Kalau kita tahu, katakan tahu. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Nah, tindak lanjut seorang yang belajar adalah harus mempraktekkan apa yang dia dapatkan dari teori-teori yang dia pelajari. Harus bereksperimen untuk mencoba hal-hal baru di dalam kehidupannya. Dan yang seterusnya adalah, yang keempat saya mau katakan adalah tujuan belajar atau tujuan pendidikan. Apa sih yang menjadi tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menuju pada kebajikan manusia. Manusia harus menjadi manusia, ya. Dia menuntut ilmu karena ilmu itu memberi hidup. Jadi tujuan belajar itu menuntut ilmu, mencari ilmu, karena kita percaya bahwa ilmu itu bisa menjadi sebuah jalan untuk kita hidup, dan ilmu itu adalah bisa memberikan kita hidup. Nah, satu pesan penting yang sangat penting bagi kita semua adalah, kalau kita melihat di luar sana, banyak orang sekarang hanya belajar senang diketahui oleh orang lain. Itu sesuatu yang sesuatu yang ingin dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita belajar hanya ingin kita dilihat atau ingin kita mengikuti tren atau supaya kita dikenal oleh orang, nah bagi saya itu adalah bukan pendidikan. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan di dalam tindakan nyata kita itulah yang menunjukkan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang memiliki pendidikan. Fokusnya ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu, kita bukan fokus untuk mencari uang ya, atau fokusnya untuk karena orang tua yang memerintahkan kita. Tetapi bukan juga hanya sebatas tren, tetapi itu benar-benar kita ingin belajar supaya kita senantiasa boleh memiliki kebajikan, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tujuan belajar atau studi mencapai kebajikan yang tertinggi, menjadi orang yang sungguh-sungguh baik, menjadi orang yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam bagian penutup saya mau katakan kepada kita, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali dari bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Pendidikan itu berperan membentuk karakter dan moral seseorang secara berkelanjutan. Maka firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu atau menyimpang pada jalan yang tidak benar. Jadi saya di dalam penutup ini mau katakan kepada kita, pendidikan itu berperan membentuk karakter dan moral seseorang secara berkelanjutan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Sampai jumpa. Semoga ini bermanfaat. Saya rindu teman-teman boleh ketika rindu ingin mengetahui hal-hal yang ingin ditanyakan, berbagi berkat
silakan ketik dan komen. Dan jangan juga lupa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sekali lagi saya mengatakan kepada kita, jangan lupa follow akun saya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.